Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang dari mubtada dulu sebelum masuk kepada khabar, bahwa yang kemarin bahwa syarat-syaratnya mubtada di sini adalah dia bentuknya harus berbentuk kalimat isim. Kemudian dari segi i'rabnya dia wajib rafa yang berikutnya adalah ma'rifat. Artinya secara kesimpulannya bahwa mubtada itu pasti berupa kalimat isim yang i'rabnya rafa dan harus berupa terjadi isim ma'rifat. Kalau pengertiannya mubtada dan isim yang rafa yang ada di awal kalimat kan begitu. Nah, kemudian kita sebutkan dengan syarat-syaratnya bahwa mubtada itu wajib terdiri isim ma'rifat yang secara makna dia bermakna khusus. Nah, isim ma'rifat itu sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa ada 6. Pertama, setiap isim yang ada alifnya, seperti misalkan kata al-muallimu, maka dia ma'rifat atau ma'rifatnya dengan al. Yang berikutnya adalah dhamir, isim dhamir dari buah sampai ke nahnu. Nah, ini bentuknya juga ma'rifat dan tanda ma'rifatnya dengan dhamir. Yang berikutnya isim mausul, misalkan kalau ada contoh al-ladzi yang paling banyak man, kemudian al-ladzina mana. Nah, ini juga bentuknya adalah isim ma'rifat, tanda ma'rifatnya karena dia sebabnya adalah isim mausul. Yang keempat ada isim isyarah, kata penunjuk, yaitu yang rata-rata yang paling banyak itu biasanya pada, kemudian dihi, kemudian ika, sebenarnya atau ika paling banyak. Nah, yang berikutnya adalah alami, bahwa setiap alami itu nama orang, baik alami yang sudah kita pelajari, yaitu baik alami yang alami isim, alami apa? Alami kunyah, alami lakob, boleh nanti mangkul atau murtajal, pokoknya orang setiap nama orang baik andi arte, maka statusnya adalah pasti ma'rifat. Contoh Ibrahim yang diartikan karena alami ajami. Kemudian misalkan contoh yang paling banyak misalkan Zaidun, Said, Ahmad, maka setiap nama orang pasti bentuknya adalah ma'rifat. Yang terakhir adalah mudhaf. Yang mudhaf atau disandarkan pada salah satu bagian isim ma'rifat yang ringan kasroh. Contoh misalkan kalimat rijalun atau rasulun ini nakirah, tetapi ketika disandarkan pada salah satu yang dimana contoh rajulun zaidin, maka yang asalnya rajulun itu nakirah dia berubah menjadi ma'rifat sebab disandarkan kepada kata zaidin. Kenapa ketiga? Disandarkan kepada alami yang menore. Sambungkan al-dhamir rojuluka, maka tanda ma'rifatnya karena dimudahkan pada isim dhamir. Disambung dengan misalkan dengan apa nanti seumpamanya dengan al rojulun imro'atin, maka ma'rifat sudah karena disandarkan pada salah satu yang lima contoh. Jadi mubtada ini memang salah satunya syaratnya harus berupa isim ma'rifat. Walaupun nanti dalam tarbiyah boleh tadi ayat dan ada pada kaidah wala yajuzu liqtida'in nakirah dalam kutub ta'in dan zaidin nakirah ada ingat di sekolahnya ada lalu manusia sebagai alami ya. Nah, seperti itu. Di sana nanti dijelaskan boleh nakirah dengan syarat begini nanti biar bisa saja 41 sebab nanti itu. Nah, yang berikutnya kita masuk pada pembagiannya. Pertama ada mubtada itu isim dhamir,
Ada mubtada isim dhamir. Apa yang sama mubtada isim dhamir? Mubtada yang terdiri dari isim dhamir. Nah, kemudian ada mubtada yang terdiri dari isim dhamir. Disebutlah dia dengan mubtada dhamir. Berarti mubtada isim dhamir itu adalah mubtada yang terdiri dari isim dhamir atau istilah lainnya bukan dhamir. Nah, contohnya kata al-muallimu, alimu, kata al-muallimu mubtada dhamir sebab dia bukan dhamir. Karena yang dhamir itu mubtada yang boleh terdiri dari isim dhamir atau dhamir yang boleh terdiri mubtada itu yaitu dhamir ma'rufah, yaitu 2 sampai karena artinya untuk membedakan dhamir dan dhamirnya apa lagi? Rumah membenih nikah berarti mubtada dhamir. Tetapi jika salah satu bagian dari nikah rumah dia anak, nah itu berarti mubtada dhamir begitu yang kemarin. Nah yang berikutnya yang mubtada dhamir dibagi menjadi 2, ada sore. Ingat apa pengertian sore yang kemarin? Apa? Kata sore adalah mubtada yang tidak terdiri dari an mas dari an dan fi'il mudhari yang ditakwil masdar. An-nya ini yang masdariyah. An dan fi'il mudhari yang ditakwil masdar. Kalau awal berarti ketika berarti kan ini dari an dan fi'il mudhari yang ditakwil masdar begitu. Nah, artinya untuk membedakan antara sore dan awal itu apa saja mubtada. Jika mubtadanya ini kemudian misalkan contoh wa antasbiru khairun laka, kini adapun puasa kamu adalah lebih baik. Mubtada terdiri an atau dia disebut dengan mubtada dhamir awal karena mubtadanya terdiri dari an dan fi'il mudhari yang ditakwil masdar. Tetapi rata-rata sudah dasar untuk mubtada itu rata-rata, enggak entah rata-rata sore. Artinya yang paling banyak dalam MPT, dalam dunia kita dibahas 2, dhamir dan dhamir. Barulah di muqaddimah dengan dia dibahas ini. Yang paling banyak itu mubtada itu ya isim nikah sebagai nikah sore yang paling banyak. Artinya yang terdiri dari awal mendapatkan berjarak hanya sebagian kecil maksudnya tak ada. Tapi yang banyak ini adalah dhamir yang sore, bukan an dan fi'il mudhari tapi masdar contoh ini. Yang berikutnya yang sore dibagi 2, ada mubtada yang laku khobar, ada yang sadar khobar. Laku khobar itu adalah mubtada yang membutuhkan kepada khobar, dan ini yang mayoritas setiap ada mubtada pasti ada khobar itu. Tetapi ada yang sadar khobar. Apa sadar khobar itu? Artinya sadar khobar dan itu adalah menempati isim yang rofa itu menempati di tempatnya khobar. Berarti benih khobar, mubtada itu kembang ataan di khobar. Tapi yang dirahim. Bila ketentuannya yang kemarin bahwa untuk membedakan antara butuh tidaknya kepada khobar, apakah mubtada itu lahu khobar atau sadar khobar, apa saja mubtadanya. Kalau sadar khobar itu syaratnya mubtadanya itu harus berupa kata sifat atau isim fa'il atau isim maf'ul. Alimun, apakah ada pun orang yang alim? Bukan adalah, tetapi siapa ayahmu? Ketika bersatu dan mubtada dan biasanya isim fa'il dan gantok didahului nafi atau isim isim fa'il benar marah. Mun benih ini kali berarti itu walau mubtada boleh isim fa'il boleh isim maf'ul. Ini berarti khobar wajib khobar. Tapi mau isim fa'il ambil khobar tapi ini fa'il. Karena isim fa'il dan isim maf'ul itu mengamal seperti
fi'il, mun fi'il mas tadi fa'il, maka isim fa'il juga wajib mempunyai fa'il. Jadi untuk membedakan antara sore deh, numpang sore kau saat itu kata kau geningan, berarti sore. Kemudian kalau khabar bagaimana? Saat itu ada lagi benih. Ada berarti benih simpae itu jauh khabar itu khabar. Simpae mengatakan khabar benih itu cara membedakan antara mubtada apakah itu butuh khabar atau tidak. Bisa dipahami. Mari kita praktek. Nah, yang berikutnya adalah mubtada yang terdiri dari salah satu isim dhamir dari buat sampai ke nahnu wa huma itu memberikan ayat mubtada dhamir. Ingat bahwa mubtada itu kan syaratnya i'rabnya wajib. Tapi mudhamir i'rabnya mahal rofa adalah mahalikkan mengenai serofa untuk mubtada Quranan, tapi lafadznya tidak bisa sebab isim dhamir itu hukumnya mabni. Maka caranya harusnya bagaimana nanti seumpamanya coba teman iya bukan maka dia bagaimana cara mengirob bahasa Indonesia irob pernah nih mau bulan itu kan irobnya apa? Berarti dia dari bahasa Indonesia. Isimnya isim, kalimatnya apa? Isim dhamir. Nah, mabni dulu. Mabni apa? Misalnya apa? Mabni mahalnya mahal rofa kedudukannya menjadi mubtada uhtun kedudukannya menjadi khobar i'rabnya rofa karena rofanya dhammah qulanan isim apa? Mufrad. Makanya dan pula i'rab itu tak ada cerita. Kan kita belajar mabniun mabniun al-alif mubtada'un marfu'un bil ibtida wa alamatu rafi'i dhamma mudawwaratun bi akhir dan naw ismun mufradun lebih mufradin. Kalau begitu kan, itu percuma pun tak tahu kedudukan perkata. Tapi belum tahu kedudukan perkata, maka bisa pun i'rab. Contoh lagi guru, misalkan datanya kesamaan contohkan mabni barman, isim, firman, rofa, rofa ya mubtada, i'rab rokan, dhammah, sebabman, mufrad. Jadi ini roh ini wong yang dirubah pada bahasa Arab menjadi mubtada marfu'un bil ibtida wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun bi akhirih ismun mufradun. Apa ada mubtada rofa kata dia awal kalimat rofa dengan dhammah wal isim mufrad. Kita pelajari itu dari rofa sebenarnya. Pun tahu perkataan ditanyakan, maka itu sudah i'rab, itu sudah itu. Jadi jangan ajar i'raban dulu enggak tahu kedudukan perkata. Mau tahu perkata gampang i'rab. Tahu saudara, jadi harus Indonesia. Nanti kita coba. Nah, yang berikutnya kita masuk pada pembagian khobar. Yang paling banyak kan betul khobar ini. Kan khobar ini apa kerjanya? Isim yang disandarkan yang disandarkan kepada mubtada. Sepaling dunianya kita biasanya khobar itu adalah khobar mufrad. Sepaling dunia, makanya dia bukan pertama. Nah, Al-Quran Al-Quran kalamullahi adalah kalamnya Allah. Maka pada contoh di sini Al-Quran kalamullah ini khobarnya jenisnya dikatakan sebagai khobar mufrad. Karena kebolehnya karena bukan jumlah atau simbol jumlah, maka disebutkan kemudian dia dengan khobar mufrad. Sebaliknya khobar itu isim, anikah atau isim mufrad aslinya itu sebaliknya. Yang kedua ada khobar mufrad, khobar yang bukan jumlah, yang terdiri dari jumlah atau simbol jumlah. Yang
kemudian dibagi lagi menjadi jumlah itu dibagi dua, ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kemudian yang simbol jumlah dibagi dua lagi ada dharab atau jar majrur. Nah, bagaimana cara membedakan jenis dari khobar ini untuk membedakan antara khobar mufrad, wa itu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, simbol jumlah dharab dan jar majrur? Sebenarnya gampang. Caranya harus lagi khobarnya dulu, harus lagi khobarnya. Nah, saya jelaskan dari sini. Khobar ghairu mufrad jumlah fi'liyah itu adalah khobar yang terdiri dari jumlahnya fi'il dan fa'il. Dalam artian yang lebih mudah untuk mengungkap apa khobar ghairu mufrad jumlah fi'liyah itu, khobar yang khobarnya terdiri dari kalimat fi'il gembangan. Dan sebiasa khobar itu adalah kalimatnya berbentuk kalimat isim. Berarti itu oleh fi'il berdah oleh pastinya main khobar fi'liyah. Bila khobar kemudian dari kalimat fi'il gembangan. Contoh, al-muallimu ataupun guru, muallimu adalah buka dintok ngajarin masyarakat, al-muallim al-ilmah ilmu. Khobarnya ini berbentuk kalimat fi'il, fa'ilnya disimpan yang kedua yang kembali kepada muallim. Jumlah dan fi'il berfa'il nikah mahal rofa pasti khobar mubtada. Kan kita kan sebenarnya rofa nikah tapi sendiri jumlah kan itu khobar kan akhirnya jumlah boleh. Ketimun berkhobar ketian dari jumlah makin berfa'il, kota berkhobar berkembang khobar kalimat fi'il, makanya makin khobar jumlah fi'liyah. Yang berikutnya khobar ghairu mufrad jumlah jumlah dharab adalah khobar yang terdiri dari keterangan waktu atau tempat itu dharab, baik dharab zaman atau dharab makan. Dharab kedua, dharab zaman yang keterangan waktu, memakan keterangan tempat. Contoh, al-muallimu adapun guru itu indaka adalah di sisimu, di atasmu, di sampingmu. Baiknya mana? Dharabnya mana? Besok, kemarin, sekarang, itu kan dharabnya betul. Yang berikutnya, khobar jumlah jar majrur itu khobar yang jar majrur kembangan karena kembali al-muallimu dari khobar kata khobar artinya khobar sebelum jumlah jar majrur itu khobar yang dari jar majrur kembangan khobar berhuruf jim. Nah, jadi untuk membedakan jenis khobar itu apa saja? Contoh umpamanya as-sholatu imamuddin. Nah, adapun sholat itu adalah tiang agama. Khobar apa jenisnya? Maka cara membedakannya gampang. Caranya, apakah imamun ini berbentuk fi'il? Bukan, ini fi'il. Imadun, sim, berarti tak mungkin jumlah fi'liyah dilakukan. Kenapa? Karena khobarnya bukan kalimat fi'il. Yang berikutnya, apakah kata imadun tiang, apakah maknanya bermakna waktu, keterangan waktu atau tempat? Bukan, kata bermakna tiang. Berarti salah bahwa kondisi jumlah dharab. Apakah imadun khobarnya ada jar majrurnya, ada hujurnya di depannya? Min ila ala betul ya ada. Nah, ada yang berarti imadun ini kapas tak mungkin khobar jumlah dia kata penil tak mungkin simbol jumlah dharab sebab kenikmatan waktu tak mungkin dan majrur kalimat ujirah. Berarti kemungkinannya imadun kedua antara khobar mufrad dan khobar jumlah ismiyah. Itu cara membedakannya, Mas. Nah, berarti dua imadun ini apakah jenisnya mutlak mufrad atau jumlah ismiyah? Perhatikan, Mas. Kalau jumlah ismiyah itu khobarnya di sini yang kantor terdiri dari jumlahnya mubtada dengan khobar.
kembang secara kembang. Mubtada nikah jumlah isinya mubtada nikah. Al-Quran wa kalamullah. Adapun Quran itu adapun ini berada adapun kembang. Ini kan mubtada si pertama kan. Dua ini kan mubtada oleh ini kan kembang mubtadanya dua. Nah, khobar dekat tom. Khobar siapa ini? Khobar dua, ini kan. Berarti kan khobar Al-Quran ini kan ada. Ini jumlah ini kawan. Jumlahnya mubtada berkhobar yang berdua, berarti khobar mubtada yang pertama. Maka maksudnya adalah adapun. Sedangkan ini kan adapun sholat, dia agama bukan adalah adapun. Berarti memang bukan kepastian khobar. Karena khobarnya benih jumlahnya mubtada berkhobar, benih khobarnya benih lewat fi'il, benih dorob dan fi'il majrur. Tetapi perlu diingat bahwa sentiasa memang mubtada dulu baru ada khobar. Apa yang berbeli? Khobar kasroh ada mengkhobar mendahului mubtada ini yang lain. Khobar muqaddam. Mubtada yang lain mubtada muakhar. Namanya? Ingat kan? Mun khobar adalah khobar sendiri. Mun khobar dulu di mubtada, sebenarnya mubtada dulu baru khobar. Tapi nanti dalam kitab bahwa ada khobar lebih dulu baru kemudian mubtada. Khobar yang mendahului mubtada yang disebut dengan khobar mubtada apa yang diakhirkan dari khobarnya yang mubtada muakhar. Diakhirkan pada yang muqaddam, khobarnya mendahului. Bila sengaja biasanya sebagai benar apabila khobarnya itu berupa dorob atau jar majrur sebagai benar. Contoh dan berwajib tidak boleh hitungan yang ada. Bidari rojulun ya. Kak dintok dari Roma rojulun tining laki. Berarti kan khobar yang mendahului mubtada. Nama khobar apa bebas? Muqaddam. Mubtada yang betul muakhar, tidak diakhirkan. Pada contoh dari rojulun nikah, mubtadanya itu wajib diakhirkan. Tak oleh rojulun fitri, tak oleh. Kenapa sebab menyalahi aturan. Kenapa? Karena syaratnya mubtada itu wajib terdiri dari ma'rifat. Sedangkan rojulun nakirah, tak oleh mubtada, baru boleh kalau mubtadanya diakhirkan. Nanti boleh wasatnya dari rojulun boleh mubtada wajib tidak. Orang sebenarnya ada rojulun bidari, tak oleh rojulun nakirah wajib tidak. Benar seoleh. Nah, dari zaitun dari khobar yang mubtada tapi mau beli sebenarnya sebenarnya ada zaitun dari mana bisa boleh zaitun dari yang mana boleh ini kan mubtada dengan ini itu ada teman kada dulu. Oke. Dari yang sudah kita pelajari. Contoh ini Allahu kita sama kita. Yang kedua asal Allahu samawati wal ardi. Nur samawati wal ardi.
care 5 menit paling lama, ini kan mereka Sulaiman Hasan. Kalimatnya apa, Anda lupa apa irobnya, kedudukannya, care. Itu saya rasakan. Kata jenisnya motor apa, covernya cover apa. Misalnya itu berpoinnya Mas. Kemudian kita jadi tasawain, terjadi perkataan